Manchester United menemui jalan terjal menjelang pekan kelima Liga Inggris saat Bruno Fernandes dan kawan-kawan harus menjamu Brighton Hove Albion pada Sabtu 16 September 2023. Pasalnya, Manchester United tengah mengalami badai cedera yang kemudian membuat mereka tak bisa menurunkan banyak pemain. Selain itu, Manchester United juga tengah dihadapkan pada kasus pemainnya yang asal Brasil, Antony, yang diprediksi membuatnya absen. Duel Manchester United versus Brighton Hove Albion sendiri bakal menjadi salah satu duel menarik antara penyerang-penyerang muda Liga Inggris. Manchester United yang mengandalkan Rasmus Højlund, sedangkan Brighton bakal mengandalkan Evan Ferguson jika ia telah kembali dari cedera. Mari kita lihat persiapan kedua tim jelang matchday kelima Premier League. Brighton siap tempur di kandang setan merah. Brighton and Hove Albion datang ke Old Trafford usai kemenangan gemilang melawan Newcastle United dan bertekad untuk melanjutkan performa bagus mereka. Namun ini tentunya tidak akan mudah bagi Roberto De Zerbi karena lawannya adalah raksasa Manchester United. Taktik untuk memancing lawan menyerang dan melakukan counter attack tampaknya masih akan tetap menjadi taktik andalan De Zerbi. Lawan-lawan Brighton di Liga Inggris, terutama kali ini adalah setan merah, perlu mengenali model jebakan yang dibangun Roberto De Zerbi dan anak buahnya. Taktik ini bisa berjalan mulus jika mereka menghadapi lawan yang gemar main tinggi di lapangan lawan, tapi lemah untuk tim bertahan ketat seperti West Ham United yang sukses meredam taktik De Zerbi. Model serangan ini membuat Brighton mendapatkan gelar sebagai tim paling produktif musim 2023-2024 dan juga musim lalu. Formasi Brighton and Hove Albion. Di bawah Mister Gawang, Bart Verbruggen akan melanjutkan performa bagusnya. Dia bermain dengan baik melawan Newcastle United, meskipun tidak berhasil menjaga clean sheet. Dia adalah tambahan berharga dalam memainkan bola dan setara dengan Andre Onana versi Roberto De Zerbi. Dia akan didukung oleh pasangan bek tengah, Lewis Dunk yang meraih caps kedua untuk Inggris minggu ini, dan Jan Paul van Hecke. Di sisi kanan pertahanan, akan ada Joel Veltman yang brilian, yang tampil baik dalam pertandingan terakhirnya. Di sisi kiri tentu saja Pervis Estupinan, yang selalu mengancam dalam serangan, sehingga dia akan mencoba menantang Aaron Wan-Bissaka. Tampaknya tak akan ada perubahan dalam pivot lini tengah dari Roberto De Zerbi. Pascal Gross dan Billy Gilmour yang menjadi kunci dalam kemenangan terakhir dan siap dimainkan. De Zerbi dapat memasukkan mereka sekali lagi. Untuk gelandang serang, sekali lagi akan dipercayakan pada Joao Pedro. Dan sampai saat ini line up tampaknya belum akan berubah. Di sisi kanan dari trio depan akan ada Solly March, seorang pemain yang tak pernah terduga akan bersinar dan menjadi pahlawan yang tidak diperhitungkan untuk Brighton and Hove Albion. Di sisi kiri akan ada pemain yang pantas mendapatkan semua pujian, yaitu Kaoru Mitoma. Dan jika sang mesin gol Brighton Evan Ferguson benar-benar cedera, akan menjadi ide menarik untuk mempertimbangkan debut Ansu Fati sebagai penyerang Brighton. Tapi bisa jadi kabar cedera Ferguson tersebut dibuat untuk menghindari tugas membela negaranya. Manchester United badai cedera saat butuh kemenangan. Menghadapi Brighton and Hove Albion akan menjadi laga yang sangat penting bagi Manchester United. Setelah memiliki banyak waktu untuk membuat rencana selama jeda internasional, Erik ten Hag kini membutuhkan kemenangan dalam pertandingan ini, karena situasinya terlihat suram di Old Trafford. Setan Merah memiliki keuntungan dalam pertandingan ini karena mereka adalah tuan rumah, tetapi Brighton memiliki awal musim yang jauh lebih baik. Manchester United mungkin juga tidak akan diperkuat beberapa pemain tim utama untuk pertandingan melawan Brighton ini. Antony tidak akan tampil melawan Brighton, karena pemain internasional Brasil saat ini sedang mengambil cuti untuk menangani tuduhan pelecehan yang ditujukan kepadanya. Luke Shaw, Rafael Varane, dan Tyrell Malacia juga dipastikan absen. Sementara kiper berpengalaman Tom Heaton tetap tidak bisa diturunkan karena masalah cedera betis. Pemain lain yang pasti akan absen melawan Brighton adalah Amad Diallo, karena pemain asal Pantai Gading itu masih berjuang dengan masalah lutut yang didapatnya selama laga pramusim. Kobbie Mainoo saat ini telah membuat kemajuan signifikan dalam pemulihannya dari masalah pergelangan kaki yang dideritanya selama pramusim. Jadon Sancho juga tidak jelas. Ia absen melawan Arsenal terakhir kali karena penampilan buruknya dalam latihan. Dan perseteruannya dengan pelatih kepala Erik ten Hag
tampaknya akan bisa membuatnya tersingkir. Sementara itu, masih ada keraguan soal Lisandro Martinez karena masalah kaki yang memaksa bek tengah tersebut meninggalkan lapangan saat melawan Arsenal sebelum jeda internasional. Martinez melakukan perjalanan bersama skuad Argentina untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Tetapi dia tidak tampil di kedua pertandingan tersebut. Mungkin kini kondisinya sudah membaik. Formasi Manchester United. Kita mulai dari bawah mistar gawang. Tentu saja masih dikuasai oleh Andre Onana. Dalam pertandingan Liga Premier terakhir melawan Arsenal, dia adalah pemain terbaik United dan dijelaskan oleh pakar Gary Neville sebagai pemain terbaik United di luar lapangan. Dia akan didukung oleh pasangan pertahanan Victor Lindelof, dan untuk sementara kami memprediksi Lisandro Martinez akan bisa dimainkan oleh Ten Hag di laga ini. Di sisi kiri pertahanan akan ada Diogo Dalot yang tampil luar biasa melawan Arsenal. Di sisi kanan akan ada Aaron Wan-Bissaka yang keunggulannya dalam pertahanan akan diperlukan melawan salah satu pemain sayap kiri terbaik di Liga Premier, yaitu Kaoru Mitoma. Di pivot lini tengah akan ada Casemiro dan Christian Eriksen. Erik ten Hag tampaknya tak akan mengubah lini tengah, meskipun Sofyan Amrabat dinyatakan fit untuk bermain dalam pertandingan ini. Gelandang serang akan menjadi posisi milik Bruno Fernandes, yang akan menjadi kapten United dalam pertandingan penting ini. Situasi pemain sayap adalah yang paling sulit. Jadon Sancho kemungkinan besar tidak akan bermain untuk United, dan begitu juga Anthony dengan kasus hukum yang sedang berlangsung. Satu hal yang pasti, Marcus Rashford melewati jeda internasional ini tanpa cedera, jadi dia akan bisa memulai pertandingan ini di sayap kiri. Di sayap kanan mungkin kita bisa berasumsi bahwa Alejandro Garnacho akan mengisi posisi tersebut. Memimpin lini serangan akan menjadi debut penuh untuk Rasmus Højlund yang datang sebagai pemain pengganti dalam pertandingan terakhir, membuat lini serangan United terlihat lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.